Banyak yang mengaitkan hal ini dengan peluang akan tampilnya kembali Anies Baswedan yang sudah pupus karena ditinggal oleh PKS, ditinggal oleh Nasdem, ditinggal oleh PKB. Tetapi sebenarnya itu adalah pendapat yang kurang pas. Karena ini bukan soal Anies Baswedan, ini soal demokrasi yang benar-benar dirampas. Dan setelah putusan MK tersebut, ini yang paling memicu kemarahan luar biasa dari masyarakat. Orang-orang yang ada di Senayan sana, anggota DPR, balik DPR dengan gerak cepat membahas dan mentorpedo keputusan Mahkamah Konstitusi. Orang-orang yang menginisiasi, yang kemarin hadir di balik, yang dengan overconfident menyatakan bahwa ini adalah demokrasi, ini adalah hak kita, itu manusia-manusia nggak tahu diri, manusia-manusia yang nggak punya akal waras, yang mati hati nuraninya. Ingat, kalian ada di sana itu karena rakyat. Fasilitas yang kalian dapatkan itu adalah dari keringat rakyat. Tugas kalian hanya 4. Apa itu? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Ini hari Jumat, waktu melesat begitu cepat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 terjadi demonstrasi besar di beberapa titik di belahan Indonesia ini. Demonstrasi yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, tani, nelayan, dan berbagai elemen lainnya. Dan hebatnya lagi, kelompok-kelompok masyarakat tersebut cair bersatu. Tidak ada lagi residu Pilpres yang terkotak-kotak menjadi 01, 02, dan 03. Demonstrasi terjadi dengan persiapan yang amat sangat pendek, 2 hari, dan adanya announcement darurat burung Garuda dengan latar berwarna biru. Luar biasa memang. Fenomena apa ini? Apa yang menyebabkan begitu banyaknya orang tumpah ruah turun ke titik-titik yang telah ditentukan? Kalau di Jakarta ada 2 titik. Pertama di gedung DPR MPR di Senayan sana, lalu yang kedua di gedung Mahkamah Konstitusi di Salemba Raya. Sementara di daerah, demonstrasi dilakukan di kantor DPRD setempat. Sekali lagi, apa sebenarnya yang membuat begitu masifnya masyarakat turun ke jalan? Sebelum menjelaskan lebih lanjut, bagi saya ingin memberi konteks dulu. Begini teman-teman, semua ini terjadi dalam konteks Pilpres dan Pilkada. Itulah sebenarnya yang memicu masyarakat marah dan turun ke jalan. Tentu teman-teman ingat bahwa setelah reformasi sudah 4 kali kita melaksanakan Pilpres secara langsung. 2 kali di eranya Pak SBY yang dimenangkan oleh Pak SBY, dan 2 kali di eranya Pak Jokowi yang dimenangkan dua-duanya oleh Pak Jokowi. Dalam 4 kali Pilpres tersebut tidak ada masalah dengan undang-undang. Tidak ada yang menggugat soal umur seorang capres-cawapres. Artinya apa? Pemilihan presiden berjalan dengan baik dan lancar, dan sirkulasi kepemimpinan nasional beralih dengan tertib. Tetapi di tahun 2023 ada satu peristiwa yang luar biasa. Mahkamah Konstitusi
memutuskan menambahkan frasa baru dari syarat pencalonan seorang capres-cawapres dengan kata-kata pernah menduduki jabatan karena election, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Artinya apa? Usia seorang capres atau cawapres tidak harus 40 tahun pada saat mendaftar, tetapi bisa di bawah 40 tahun sepanjang yang bersangkutan pernah menduduki jabatan karena election. Putusan ini mengundang banyak komentar dari para ahli hukum tata negara dan banyak perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan ini Mahkamah Konstitusi dirubah sebutannya oleh masyarakat menjadi Mahkamah Keluarga. Karena buah dari keputusan tersebut adalah bisanya anak Pak Jokowi, Gibran, yang saat itu menjadi wali kota Solo, melenggang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bersidang menyelidiki bagaimana proses keluarnya putusan tersebut, dan keputusan dari MK adalah telah terjadi pelanggaran etik berat, dan sanksinya Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran karena menikahi adik dari Pak Jokowi, diberhentikan sebagai ketua. Tetapi meski keputusan, kalau nggak salah nomor 90, yang memungkinkan Gibran maju sebagai cawapres, lahir cacat, pelanggaran etik berat, namun keputusan tersebut tetap berlaku. Ini anomali luar biasa. Tentu residu dari pemaksaan berlakunya keputusan tersebut sampai saat ini masih hidup di hati masyarakat Indonesia, di akal waras masyarakat Indonesia. Ibarat kata kita dipaksa memakan sesuatu yang membuat kita muntah. Mungkin kita tidak memakannya, tetapi kita mencium ada bau busuk dan kita dipaksa untuk menciumnya. Ini mungkin analogi yang agak ekstrim. Itu satu. Jadi ada residu yang hidup di hati masyarakat tentang bagaimana lahirnya keputusan MK nomor 90 yang mengantarkan anaknya Pak Jokowi, Gibran, menjadi wakil presiden terpilih. Belum dilantik, nanti tanggal 20 Oktober. Lalu yang kedua, sudah berpuluh kali kita melaksanakan pilkada dari Sabang sampai Merauke secara langsung pasca reformasi. Semua orang bersepakat bahwa untuk gubernur usia 30 tahun itu adalah usia saat mendaftar. Semua orang sepakat dan tidak ada masalah selama ini. Lalu tiba-tiba MA mengeluarkan putusan mengatakan bahwa usia 30 tahun itu adalah usia pada saat dilantik. Lucu kan? Berpuluh-puluh kali atau mungkin ratusan kali pilkada tidak ada yang bermasalahkan, tiba-tiba MA mengeluarkan putusan tentu atas permohonan orang atau organisasi apapun itu, yang jelas ada putusan MA, dan putusan ini memungkinkan putra bungsu Pak Jokowi, Kaisang, untuk maju sebagai calon gubernur. Tentu orang bisa atau tidak bisa disalahkan kalau semua arsitek atas dua putusan ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri. Kenapa? Buah atau yang menangguk keuntungan dari putusan ini adalah putra-putra beliau. Ini konteks yang Bang Ica ingin berikan. Lalu teman-teman, sekali lagi pertanyaannya, kenapa begitu gampangnya orang, mulai dari guru besar, mahasiswa, para kaum intelektualitas, kelas menengah, aktor, influencer, komedian, turun tanpa lagi sekali lagi melihat dari 01K, 02K, 03K, nggak ada
cerita di sana. Cerita di sana adalah demokrasi kita dirampas, demokrasi kita dibajak untuk kepentingan satu keluarga, maka saatnya kita semua bergerak. Jadi yang membuat masyarakat turun tentu saja adalah residu dari ketidakpuasan. Dan pemicunya saat itu adalah adanya putusan MK nomor 60 yang menyatakan bahwa atau menegaskan kembali yang dimaksud dengan usia 30 tahun itu adalah pada saat mendaftar. Itu satu. Lalu ada juga putusan yang menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan calon gubernur, bupati, wali kota tidak lagi terikat dengan parliamentary threshold yang 20% untuk perolehan suara atau 20% untuk perolehan kursi atau 25% untuk perolehan suara. Itu dirubah dengan klasifikasi jumlah pemilih tetap di daerah masing-masing. Yang intinya untuk daerah DKI Jakarta yang jumlah pemilihnya di atas 6 juta, itu partai atau gabungan partai yang mempunyai 7,5% dari suara sah sudah bisa mengajukan seorang calon. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan peluang akan tampilnya kembali Anies Baswedan yang sudah pupus karena ditinggal oleh PKS, ditinggal oleh Nasdem, ditinggal oleh PKB. Tetapi sebenarnya itu adalah pendapat yang tidak salah, namun kurang pas. Karena ini bukan soal Anies Baswedan, ini soal demokrasi yang benar-benar dirampas. Dan setelah putusan MK tersebut, ini yang paling memicu kemarahan luar biasa dari masyarakat. Orang-orang yang ada di Senayan sana, anggota DPR, balik DPR dengan gerak cepat membahas dan mentorpedo keputusan Mahkamah Konstitusi, entah untuk kepentingan siapa, yang jelas mereka mengembalikan kembali bahwa satu soal 30 tahun untuk seorang gubernur itu mereka kembalikan terhitung sejak saat dilantik. Ini otak mereka itu ada di mana? Untuk kepentingan siapa? Ini orang-orang yang benar-benar lupa. Ya konteks tadi ya, berpuluh kali, bahkan mungkin ratusan kali pilkada dilakukan, tidak ada masalah dengan usia mendaftar itu. Jelas referensinya pada saat dia mendaftar sebagai calon, bukan pada saat dia dilantik. Tiba-tiba orang-orang yang merasa diri hebat, yang merasa Republik ada di genggamannya, seenak udel, seenak perutnya, nggak tahu diri, mau membajak apa yang MK telah putuskan, apa yang MK mencoba mengaktifkan kembali akal sehat mereka setelah habis dirujak oleh masyarakat pasca keluarnya putusan nomor 90. Sekali lagi, orang-orang yang menginisiasi, yang kemarin hadir di balik, yang dengan overconfident menyatakan bahwa ini adalah demokrasi, ini adalah hak kita, itu manusia-manusia nggak tahu diri, manusia-manusia yang nggak punya akal waras, yang mati hati nuraninya. Ingat, kalian ada di sana itu karena rakyat. Fasilitas yang kalian dapatkan itu adalah dari keringat rakyat. Tugas kalian hanya 4. Apa itu? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ingat, kalau kalian petantang-petenteng, sok kuasa, artinya apa? Kalian sedang mendekati bunuh diri massal. Rakyat tidak bodoh, rakyat tidak buta, rakyat melihat, rakyat menyaksikan. Masih ada waktu buat kalian untuk sadar diri, tahu diri, bahwa kalian itu sejatinya, sekali lagi, adalah jongos orang suruhan rakyat, yang karena election, rakyat memberi mandat, tetapi yang kalian harus ingat, kekuasaan tidak pernah beralih ke tangan kalian. Kekuasaan masih ada di tangan rakyat. Jangan kalian membangunkan macan tidur. Dan satu lagi, tidak halal gaji fasilitas yang tuan-tuan terima kalau kelakuan tuan-tuan tidak untuk mendistribusikan keadilan sosial sebagaimana
tujuan didirikannya negeri ini. Teman-teman, yang paling menarik dari fenomena ini adalah reaksi Pak Presiden Jokowi atas dua putusan. Pertama, reaksi beliau terhadap putusan MK nomor 90 yang kata beliau itu final dan mengikat, harus dihormati. Lalu yang kedua, reaksi beliau atas balik atau keputusan balik meskipun belum diparipurna yang mengembalikan soal batas usia itu seorang calon gubernur atau wakil gubernur itu 30 tahun pada saat dilantik. Pak Presiden menyatakan harus dihormati apapun yang diputuskan oleh lembaga negara. Beliau lupa soal final dan mengikat. Kenapa yang diputuskan oleh balik itu mentorpedo, membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Biar nggak salah, mari kita dengarkan komentar Pak Presiden berikut ini. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Baik teman-teman, demikian kicau pendek soal demonstrasi yang kemarin terjadi. Kita berharap para wakil rakyat yang kita pilih, yang kita beri mandat, tahu diri, tahu posisi, dan tidak lupa diri. Terakhir Bang Kica ingin menutup ini dengan sebuah lagu yang berjudul Pantun Siasah dan musiknya di-generate oleh Artificial Intelligence. Selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasah berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut remah-remah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjamaah.